Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Berliansa dari kelas 2 PAIC dengan NIM 22810100093. Di sini saya akan memaparkan materi dari rangkuman makalah yang berjudul Landasan Historis Pendidikan Islam. A. Konsep dasar pendidikan Islam. Jadi, untuk melihat konsep dasar pendidikan Islam secara holistik dan komprehensif, perlu melihat beberapa landasan utama. Di antaranya yaitu landasan teologis, filosofis, sosial kultural, psikologis, landasan ilmu pengetahuan, dan teknologi ilmiah, konsep fitrah dalam Islam serta makna dan tujuan pendidikan Islam. 1. Landasan filosofis teologis. Konsep dasar secara teologis, pendidikan Islam adalah Allah sebagai Rob atau pemelihara atau pendidik, merupakan sumber utama Al-Quran dan Al-Hadis. Landasan pengembangan pendidikan Islam yang dibangun dengan konsep tentang Allah atau Tauhidullah, merupakan pendidikan yang mempunyai dasar filosofis, teologis yang sangat kuat dan menjadi alternatif bagi konsep pendidikan manusia yang paripurna. Yang kedua, landasan sosial kultural. Kesimpulan dari pendapat kedua tokoh di makalah yaitu memberikan gambaran bahwa nilai sosial kultural sangat penting menjadi dasar atau landasan pengembangan pendidikan Islam. Oleh karena itu, dengan landasan ini pendidikan Islam dapat lebih bermakna dalam masyarakat. Yang ketiga, landasan psikologis. Menurut Muhammad Tolcah Hasan menjelaskan bahwa landasan atau dasar psikologis pendidikan adalah yang menyangkut situasi dan perkembangan psikologi peserta didik, juga perkembangan usia dan kesiapan mereka. Yang keempat yaitu landasan ilmiah atau ilmiah pengetahuan dan teknologi. Menurut Husain Sulalain Qurroh dalam Muhammad Tolcah Hasan, landasan ilmiah adalah landasan yang dikonstruksi berdasarkan hasil-hasil kajian matanga atau hasil dari penelitian ilmiah dan pengalaman-pengalaman empirik dari para ahli dan praktisi pendidikan. Yang kelima yaitu konsep fitrah. Dengan melihat ayat Al-Quran dan Al-Hadis tersebut memberikan gambaran bahwa manusia lahir sudah membawa fitrah. Menurut Imam Al-Ghazali dalam Abdul Haris menjelaskan bahwa fitrah adalah sifat dasar manusia yang dibawa sejak lahir dan memiliki keistimewaan, yaitu A. Beriman kepada Allah, B. Berkemampuan dan bersedia untuk menerima pendidikan dan pengajaran, yang C. Dorongan ingin tahu untuk mencari hakikat kebenaran yang berwujud daya untuk berpikir. B. Makna pendidikan Islam. Hasan Langkulung memberikan rumusan bahwa pendidikan Islam adalah sebagai suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. C. Tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam dibangun atas landasan utama tersebut, konsep fitrah manusia. Tujuan pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam, yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepadanya dan dapat menciptakan kehidupan yang berbahagia dunia dan akhirat. D. Sejarah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Sejarah pendidikan Islam di Indonesia jika dikaitkan dengan sejarah Islam di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam fase-fase berikut, yaitu fase datangnya Islam ke Indonesia, fase berkembangnya melalui proses adaptasi, fase berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, fase kedatangan orang Barat, fase penjajahan Jepang, fase Indonesia merdeka, dan fase pembangunan. Untuk melihat sejarah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, maka pembahasan ini akan difokuskan pada yang pertama, gambaran pendidikan Islam sebelum penjajahan. Yang kedua, eksistensi pendidikan Islam pada masa penjajahan. Dan yang ketiga, realitas pendidikan Islam pasca kemerdekaan. Pendidikan Islam sebelum masa penjajahan itu dikembangkan oleh beberapa kerajaan, di antaranya Kerajaan Islam di Sumatera, Kerajaan Islam di Jawa, dan yang terakhir adalah Kerajaan Islam di Sulawesi Selatan.
B. Pendidikan Islam pada masa penjajahan, yaitu adanya pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda, dan yang keduanya pendidikan Islam zaman penjajahan Jepang. C. Pendidikan Islam pasca kemerdekaan, yaitu ada pendidikan Islam pada masa Orde Lama, pendidikan Islam pada masa Orde Baru, dan yang terakhir adalah pendidikan Islam masa reformasi. Mungkin cukup sekian yang bisa dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.